Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisisya Celin Hardi dari kelas 10K SMA S Santo Franciscus Xavierus Ruting. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puisi. Mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang puisi, tapi teman-teman belum mengetahui secara dalamnya itu puisi. Dan selamat menyaksikan. Yang pertama itu pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan imajinatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, puisi merupakan salah satu karya ragam sastra yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Sementara menurut Baloyo mengungkapkan bahwa arti dari puisi adalah bentuk karya sastra yang mengutarakan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin. Yang kedua adalah tujuan puisi umumnya tertulis dari kata-kata kiasan yang digunakan oleh penyair. Di antara tujuan tersebut antara lain untuk menyampaikan pesan dan wujud kompleks seperti religius, sosial, ungkapan, empati, dan lain-lain. Tujuan tersebut dilandasi oleh tema yang akan disampaikan oleh penyair. Tujuan dari puisi juga yaitu untuk mengungkapkan perasaan penulis kepada pembaca atau pendengar, sehingganya puisi dibacakan dengan mengungkapkan gerakan atau penghayatan. Yang ketiga adalah struktur puisi. Struktur puisi ada dua, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama adalah struktur fisik, diksi, majas, tipografi. Yang kedua adalah struktur batin. Yang kedua adalah struktur batin, rima, tema, rasa, nada, dan amanat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur fisik. Yang pertama itu diksi. Diksi berarti pilihan kata untuk mengungkapkan gagasan sehingga menghasilkan puisi yang indah. Contoh diksi yaitu sering digunakan seperti lintang atau bintang, bialalang atau pelangi, candra atau bulan. Yang kedua adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang melukiskan konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Majas yang sering digunakan dalam puisi itu adalah personifikasi, yang artinya menggambarkan benda atau objek yang tidak hidup seolah-olah memiliki hidup seperti makhluk hidup. Contohnya adalah air laut menangis. Seperti yang kita tahu, air laut itu tidak menangis, tapi dalam puisi itu bisa menjadi seperti manusia yang seolah-olah memiliki bentuk dan sama perasaannya, memiliki perasaan sama seperti manusia. Tipografi adalah merupakan puisi yang memiliki bentuk unik dan makna tersendiri yang ingin penyair sampaikan. Puisi tipografi ini biasanya disusun menyerupai bentuk seperti wajah, zigzag, dan lain-lain. Imagery adalah deskripsi visual dengan mengungkapkan panca indera saat menulis puisi. Contohnya pendengaran dan dalam dadaku merdu lagu. Kedua adalah struktur batin. Struktur batin yang pertama itu adalah tema. Tema merupakan salah satu unsur penting yang membangun puisi. Pasalnya dengan adanya tema, penyair dapat mengungkapkan dan mengembangkan perasaan mereka menjadi sebuah puisi. Contoh tema adalah misalnya percintaan, kehidupan, agama, politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah rasa. Rasa adalah sesuatu yang sedang dirasakan, misalnya saat merasakan sedih, maka puisi yang dituliskan adalah diberikan sentuhan-sentuhan kesedihan.
Yang ketiga adalah nada. Nada adalah bagaimana cara untuk menyebarakan puisi seperti tingginya rendah bunyi. Nada terbagi menjadi 5, yaitu melankolis, rendah, pelan, dan dalam. 2. Romantik, rendah, garing, tinggi, dan adanya perasaan senang. 3. Patriotik, tinggi dan lantang. 4. Sinis, rendah, pelan, dan sinis. 5. Protes, tinggi dan memperlihatkan suatu penolakan. Yang ketiga adalah ciri kaidah kebahasaan puisi. Yang pertama itu tata baja, kedua irama atau ritme, ketiga pengajian, keempat pemadatan bahasa, kelima pemilihan kata, keenam kata konkret. Jenis puisi baru yang pertama itu balada, kedua himne, ketiga epigram, keempat romansa, kelima elegi, keenam satire. Langkah-langkah menulis puisi: 1. Menentukan tema dan judul. 2. Menentukan tema kunci. 3. Gunakan irama. 5. Gunakan bait. Puisi yang kedua itu adalah musikalisasi puisi. Pengertian musikalisasi puisi adalah puisi musikalisasi adalah pengekspresian dan bentuk karya seni musik dan sastra dalam suatu penampilan. Perbedaan puisi biasa dan musikalisasi puisi. Yang pertama, membaca puisi tanpa musik. 2. Salah satu bentuk atau cara mengapresiasi puisi. Musikalisasi puisi yaitu diiringi musik. 2. Salah satu bentuk atau cara cara membaca puisi dan musikalisasi puisi. Yang pertama, membaca puisi tanpa musik. Kedua, salah satu bentuk atau mengapresiasi puisi. 2. Musikalisasi puisi diiringi musik. 2. Salah satu bentuk atau cara mengapresiasi puisi. Jenis-jenis musikalisasi. 1. Musikalisasi puisi awal. Musikalisasi puisi awal merupakan musikalisasi yang dibawakan dengan pembacaan puisi berlatar belakang satu komposisi musik, baik musik vokal maupun musik instrumental. Kedua itu musikalisasi tamparan. Musikalisasi tamparan adalah musikalisasi puisi di mana syairnya diterapkan menjadi lirik lagu sebagaimana halnya lagu-lagu populer pada umumnya. Ketiga itu adalah musikalisasi campuran. Musikalisasi campuran adalah musikalisasi puisi yang ditampilkan menyunggahkan komposisi musik yang di dalamnya ada puisi, syair di dalamnya ada di lagu. Bentuk-bentuk musikalisasi. 1. Musik puisi lagu. Bentuk ini fokus kepada mengubah puisi menjadi syair lagu dengan mengungkapkan nada tersebut. Diarrangement dikombinasikan dengan musik pengiring. Proses perubahan bentuk dari puisi lagu biasanya dilakukan oleh pencipta lagu mempunyai selera puisi. Dibutuhkan imajinasi serta keterampilan bermusik dalam proses perubahan tersebut. Yang kedua itu musik puisi iringan. Musik puisi iringan fokus pada permainan alat musik. Di samping itu, keahlian dan mengolah vokal juga jadi kunci yang harus diperhatikan pembaca puisi. Musik puisi total. Bentuk musik puisi total mengubah puisi secara total menjadi bentuk lagu. Yang berikutnya adalah langkah-langkah menulis musikalisasi. Yang pertama, menentukan karya puisi. Yang kedua, menganalisis puisi. Yang ketiga, menentukan nada dan tema musik. Yang keempat itu pelitihan. Baik teman-teman, itu saja penjelasan tentang puisi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan selamat menyaksikan puisi tersebut. Sekian dan terima kasih.